dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sima Perwira di podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara, dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, kita kali ini membahas mengenai BUMD yang menjadi tulang punggung begitu ya, salah satu tulang punggung dari PAD, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Kita pengen tahu nih sebenarnya seperti apa kinerja dari BUMD selama ini dan kemudian apa sih kontribusinya BUMD sendiri dibandingkan dengan pendapatan-pendapatan yang berasal dari kantong pemasukan lain. Kita akan ngobrol bersama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Di sebelah kanan Sima sudah ada Bapak Ahmad Athoillah SIP MIP atau akrab disapa Gus Athoillah. Saya ngobrolnya atau menyapanya Gus Athoillah begitu ya, nggih? Monggo, Pak. Siap kalau gitu. Aja, Pak. Oke deh. Gus Athoillah ini merupakan Komisi C dari fraksi PKB, pemirsa. Dan dapilnya itu adalah dapil Jombang dan Mojokerto. Gus, ini yang menjadi perbincangan BUMD, kemudian perpajakan, itu kayaknya memang tugasnya Komisi C begitu ya, untuk mencari pemasukan dari berbagai macam sektor, berbagai macam pos-pos begitu yang sudah ditentukan. Itu tugas dari Komisi C, terutama bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, keuntungan baik itu dari BUMD ataupun dari pendapatan yang tidak terduga, itu juga yang masuk pada kas daerah. Terkait dengan efisiensi terutama tantangannya saat ini kan, transfer pusat ke daerah itu kan mengurangi efisiensi pengurangan, sehingga ini merupakan tantangan bagi Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan PAD-nya. Iya. Karena memang kalau melihat opini dari rekan-rekan gitu ya dari Komisi C sendiri, tidak bisa dipungkiri pajak itu merupakan salah satu penopang terbesar dalam PAD. Tapi ternyata tidak bisa diandalkan lagi karena adanya undang-undang HKPD. Makanya gimana caranya ini BUMD biar bisa optimal lagi begitu ya. Betul Mbak. Makanya tantangan paling besar dan juga tantangan dan juga peluang sebenarnya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa mendorong BUMD-nya itu mendapatkan keuntungan yang lebih dengan meningkatkan baik itu kapasitas SDM-nya maupun juga terkait dengan meningkatkan untuk juga peluang-peluang yang ada untuk saat ini bisa upgrade untuk menyesuaikan dengan zaman. Baik, tapi setiap tahunnya kan pasti BUMD juga punya target capaian begitu ya Gus ya. Betul. Kemarin sempat Sima ketahui bahwa target capaian BUMD itu menurun. Nah 2025 ini gimana targetnya Gus? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mempunyai 8 BUMD. Ada 8 BUMD di Jawa Timur. Di tahun 2024 target yang diputuskan, disetujui, sepakati adalah 473 miliar. Tentunya target paling besar pasti Bank Jatim ini. Jawabannya dari Bank Jatim. Dan ternyata realisasinya itu hanya sekitar 99,7%. 471 setiap target. Tentunya ini kelihatannya besar, tapi merupakan ada apa di balik tidak pemenuhan target itu. Tentunya kita di dari Komisi menginginkan tahun 2025 target yang kita sepakati itu adalah 488 miliar di 2015. Semoga ini dengan dorongan kolaborasi kerjasama antara kami Komisi C dengan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, khususnya untuk meningkatkan laba di UMD itu bisa tercapai di 2020 bisa 488. Amin. Karena kan kalau kita lihat 2025 itu tinggal beberapa bulan lagi gitu ya Gus ya. Gus, tapi kalau melihat atau kita boleh kilas balik sedikit gitu ya, kenapa sih yang sebenarnya terjadi sehingga membuat target pencapaian BUMD itu turun pada saat itu? Salah satu yang menjadi kemarin dari kami di Komisi C yang menjadi evaluasi adalah terkait dengan salah satunya adalah SDM. SDM dari direkturnya itu menjadi evaluasi kita. Jadi pandangan kemarin waktu laporan pertanggungjawaban 2024 dari Komisi C itu, di dalam laporan pertanggungjawaban itu kami Komisi itu mendorong untuk adanya evaluasi terhadap jajaran komisaris dan direksinya. Itu yang kemarin kita menjadi
salah satu yang menjadi faktor penting karena kita berharap yang ada di dalam jajaran komisaris dan direksi itu yang orang yang punya profesional dan kompeten. Ya tidak hanya dalam tanda kutip tim-tim sukses lah, tim sukses itu kita nggak ingin itu. Titipan gitu ya Gus ya. Ya tim sukses, kita nggak ingin seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa mengaibkan kalau memang itu ada dari mungkin tim tapi profesional dan mampu, monggo. Tidak hanya sebagai menampung aja. Itu salah satunya. Sehingga target yang ada mendapat pengurangan yang tidak sesuai target, ini yang menjadi kendala yang salah satunya adalah bagaimana di 2025 ini sudah mulai ada pembaruan di komisaris dan direktur. Jadi kurangnya adanya ide-ide menyesuaikan dengan zamannya, itu juga salah satu yang menjadi kendala tidak tercapai target. Karena paling besar di Bank Jatim itu adalah 470-an. Itu 470 ini Bank Jatim loh, Pak. Wow. Itu di Bank Jatim. Iya. Itu Bank Jatim aja. Sehingga kita dari dalam BUMD sudah saya kata tadi 488 ya, nanti 2005. Bank Jatim aja targetnya 470. Tapi untuk BUMD ini kan targetnya dikit-dikit. Kalau bisa 1 miliar kan itu aja. Kurang masuk akal. Bukan begitukah Gus? Ya kalau secara potensi sangat kurang jauh dari harapan. Makanya harus ada perombakan baik itu secara SDM, tata kelola manajemennya, tidak hanya terus bagaimana bisa membaca peluang dan juga pelaporan yang ada itu transparan, transparan bisa dilihat di publik. Itu yang kami harapkan kemarin untuk meningkatkan BUMD. Ini sudah mulai ada beberapa perubahan di jajaran direksi BUMD. Ada 3 BUMD sebenarnya yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Komisi C. Ada 3 BUMD yang salah satunya berhubungan dengan air, yaitu PT AB Air Bersih. Itu juga dari tahun kemarin sama tahun sebelumnya itu pendapatnya stagnan aja, dapat keuntungannya. Ada dari juga JWU dan juga JGU. Itu tiga BUMD yang salah satunya yang menjadi sangat konsen kami untuk supaya bagaimana baik perubahan dari jajaran yang ada di SDM yang ada di JGU, JWU dan PT Air Bersih ini supaya ada pengevaluasian ulang. Sehingga ini menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong JGU, JWU dan PT Air Bersih itu menjadi bisa mendapatkan PAD yang lebih. Baik, ada kabar-kabar katanya jika BUMD tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bubarkan saja. Saya mendengar kabar itu dari DPRD. Ya itu, koreksi kalau saya salah nih Gus ya. Sebenarnya nggak kabar saja, itu sangat logis lah. Kenapa mempertahankan anak perusahaan? BUMD itu ada perusahaan, Pak. Mempertahankan anak perusahaan maupun BUMD yang itu tidak menghasilkan tapi malah menjadi beban. Kalau memang nggak produktif, nggak sesuai dengan zamannya, menjadi beban, ya udah bubaran aja. Kalau perlu ada bikin BUMD baru yang memang fokus untuk berhubungan dengan pangan, oke, monggo. Bahkan ini disampaikan sendiri oleh Ketua DPRD Jatim untuk menyarankan BUMD tak efektif dibubarkan saja. Oh iya. Pendapat Anda gimana Gus? Yo, saya kira saya setuju. Masa menjadi beban? BUMD harusnya memberikan keuntungan. Jangan menjadi beban. Kalau BUMD itu kinerjanya bagus, ya tentu dilanjutkan. Kalau kinerjanya jelek, malah memberi kerugian, terus kita support terus menjadi beban, bukan malah mengasih masukan, tapi malah mengurangi anggaran yang ada di pemerintah dan provinsi. Padahal tugas dan fungsi BUMD salah satunya tidak hanya profit saja, tapi juga untuk bisa meningkatkan kualitas dan sumber daya masyarakat Jawa Timur. Nggak mau dikasih kesempatan kedua gitu Gus? Ketiga, keempat, kelima? Itu sudah ada kesempatan itu. Oh sudah ya Gus ya? Itu sudah ada kesempatan itu. Karena tidak perform dari beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2002, 2023 tidak sesuai dengan target, malah ada yang
rugi dan harus butuh untuk support pendanaan dari pemerintahan provinsi, itu kan hal sesuatu yang tidak secara manajemen bisnis tidak logis. Baik, kalau bicara soal BUMD di Jawa Timur kan ada banyak, ada beberapa begitu ya. Tapi memang kita melihat yang paling berpotensi adalah Bank Jatim, kemudian juga PDAM itu juga punya potensi berkontribusi lah, sangat besar apalagi Bank Jatim. Sementara yang lainnya seperti yang gue sampaikan, keuntungannya atau dividennya hanya 1 miliar per tahun saja. Ini ketimpangannya luar biasa besar sekali gitu Gus. Ini gimana kemudian upaya yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur biar ya setidaknya nggak anjlok banget gitu loh, nggak jauh banget ketimpangannya. Betul Mbak, apa yang dikatakan Mbak Sima itu. Bank Jatim sektor yang memang paling penting ya. Sektor paling penting kalau melihat terkait dengan keuangan. Dan kita melihat posisi Bank Jatim yang besar. Laba di 2004 kemarin total semuanya 882 sekian lah miliar itu yang diperoleh. Yang masuk pada dividen yang ada masuk ke pemerintah provinsi sekitar 470-an. Di antara itu BUMD yang lain, BTBPR itu bagus. BTBPR juga budgetnya 9 miliar. BPR. Jadi BUMD termasuk JWU, JGU itu performnya itu ya stagnan aja. Karena kita di Komisi C itu menginginkan setiap per 3 bulan sekali itu memanggil komisaris dan direksi untuk melaporkan perkembangan hasil keuangan dan bagaimana perkembangan untuk terkait dengan BUMD yang ada, solusinya ada. Kita dorong, kita berkolaborasi lah. Kita juga ingin masukan, nggak hanya menyalahkan, tapi masukan apa kendalanya. Kita selalu berkolaborasi untuk itu. Kita mendorong karena juga keinginan kita sama bahwa BUMD itu supaya bisa menjadi pendapatan daerah yang masuk di pemerintah provinsi itu mesti bertambah. Salah satu yang menjadi saya katakan harus ada perubahan terkait SDM-nya. Terkait SDM-nya, mereka juga harus lebih aktif untuk bisa lebih bisa mengetahui terkait perkembangan zaman, terutama terkait dengan digitalisasi. Digitalisasi yang ada harus bisa diambil peluang itu. Karena yang salah satu harus ada beberapa core sistemnya yang harus terpilih, jangan saling bertabrakan antara perusahaan. Jadi antara BUMD 1 dan lain itu ada yang berhubungan dengan sebenarnya kalau JWU dan JGU itu kalau urusan untuk berhubungan dengan logistik, logistik. Urusan pangan orang sendiri. Karena di bawah itu sudah masih ada bertabrakan di anak perusahaannya itu harus juga menjadi concern kita supaya core-nya itu jelas. Tidak bertabrakan berhubungan tapi core-nya jelas. Tapi peningkatannya akan menghasilkan peningkatan yang baik. Baik, ngopi dulu Gus. Sudah ada di depan mata ini kopi. Kalau dianggurin sayang banget nih. Mbak. Peran BUMD sangat penting bagi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa baru sekarang digembor-gemborkan? Kenapa tuh Gus? Apakah terlena selama ini ketutup sama pajak? Nah kemudian ketika undang-undang HKPD diberlakukan tahun 2025 jadi kelabakan tuh. Sebenarnya nggak digembor-gemborkan ya. Kurangnya transparansi, makanya kita dorong. Sebenarnya kurangnya transparansi. Kita juga mendorong untuk supaya setiap BUMD seperti yang saya katakan tadi untuk supaya beradaptasi dengan saat ini, digital saat ini. Setiap BUMD dan kita berharap antara BPK, inspektorat itu juga bisa mendampingi terkait dan juga membaca terkait dengan keuangan BUMD. Setelah itu dilaporkan di publik. Ya ini pelaporan ke publiknya, ini kan publik juga jarang yang tahu. Transparansi ini juga harus kita dorong. Sebenarnya ini konsen yang harusnya dari dulu, hari-hari dulu itu sebenarnya harusnya bisa menjadi konsen yang bagus. Tapi kalau bisa dikatakan dalam bentuk terlena, mungkin aja ya terlena tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi saat saya masuk di Komisi C, itu sebenarnya melihat potensi BUMD ini besar, tapi kenapa nggak maksimal? Yang saya katakan tadi, salah satunya adalah
jajaran peningkatan SDM-nya kurang, tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terus plan bisnis yang ada, core bisnis sistemnya itu masih tumpang tindih antara anak perusahaan. Betul. Padahal di Jawa Timur itu adalah salah satu lumbung pangan nasional. Sebenarnya nasional. Ya BUMD yang berhubungan dengan pangan itu harusnya bisa mengelola dengan manajemen yang bagus. Itu bisa akan menjadi peningkatan pendapatan daerah. Toh PAD yang masuk di Provinsi Jawa Timur itu juga manfaatnya untuk masyarakat Jawa Timur. Membangun jalan. Dan kita mengharapkan kadang kita harus menyampaikan apa yang dilakukan oleh BUMD untuk pada masyarakat Jawa Timur seperti CSR-nya, kerjasama dengan UMKM dan lain itu juga harus ditampakkan. Tampakkanlah sifat kesosialnya, tidak hanya sekedar untungan aja. Itu juga merupakan yang ada dalam BUMD. SDM yang gimana sih Gus sebenarnya yang diharapkan oleh DPRD, terutama Komisi C? Kami mengharapkan SDM-nya ada calon-calon anggota direktur, komisaris, jajaran direksi itu adalah seorang yang memang benar-benar tahu terkait bagaimana mengembangkan, mengelola bisnis BUMD yang ada. PT Air Bersih, ambil yang ahli dalam peningkatan manajemen ahli bersihnya itu. Air bersih aja mengalami stagnan kerugian kan hal yang kalau secara bisnis ya, kalau kita bisa bisnis urusan air bersih yang itu digunakan, itu kenapa bisa mendapatkan? Itu kan ada hal-hal yang lain dalam manajemennya, ada kerugian. Maka transparansi itu penting. Kita juga kemarin juga sudah meminta konten dari BPK untuk supaya juga mendampingi ya pelan-pelan transparansi, dan juga kita sebenarnya juga meminta dari teman-teman masyarakat Jawa Timur khususnya anak muda untuk ikut andil di wilayah itu. Gimana caranya Gus? Ya, untuk ikut dalam segi mengawasi, mengawasi di wilayah BUMD, kalau punya potensi ikut masuk dalam direksi atau direktur. Anak mudanya? Anak muda sangat banyak peluang, Mbak. Kita tahu banyak peluang anak muda yang punya sesuai dengan zaman sekarang, tapi punya potensi untuk bisa mengelola berhubungan dengan contohnya pangan aja. Kita tahu di beberapa anak muda itu yang sudah ada concern sampai pada ekspor juga. Dimulai Banyuwangi, ada selalu Banyuwangi itu terkait dengan beras organik. Hal seperti itu kan berarti ada suatu kemampuan, tapi kenapa nggak bisa di-hire kerjasama oleh BUMD? Posisi itu harusnya dikembangkan oleh direksi. Kita inginkan direktur dan direksi saat ini itu lebih baik lah, kalau bisa meningkatkan tujuannya, koordinasi tentukan kemaslahatan masalah Jawa Timur. Baik. Ini sudah berjalan beberapa bulan. Harapannya sih sudah ada perubahan, tapi seperti apa, Gus? Untuk saat ini di beberapa BUMD yang ada, yang masih sangat menjadi concern kami Komisi C, salah satu yang ada 3 itu. Yang lainnya seperti PT SIR, terus Petrogras itu sudah mulai menunjukkan bagus. Tren positif. Ini di luar perbankan ya, itu ada 2, ada JWU, JGU sama PT Air Bersih itu yang menjadi concern kami Komisi C, yang beberapa kali kita sering memanggil dari baik itu dari Biro Keekonomian dan juga direktur direksinya itu untuk terkait supaya bagaimana potensi yang ada di PT Air Bersih, JGU dan JWU bisa maksimal. Tapi idealnya tuh seperti apa sih Gus sebenarnya proses perekrutan dari direksi dan juga komisaris, Gus? Kalau perekrutan dari direksi dan komisaris sebenarnya paling ideal yang saat ini yang ada itu memang ada dibuka secara umum. Siapapun bisa daftar ke sana, dan itu juga ada tim selnya. Itu juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan profesional. Kami harapkan juga menggandeng akademisi dan praktisi, sehingga yang terpilih juga salah satunya kemarin kita juga menginginkan calon-calon komisaris atau calon-calon direksi yang masuk pada jaringan tim sel itu sebelum terpilih. Contohnya ada 10 calon. Itu 10 calon, keinginan kami Komisi C 10 calon itu ketemu kami Komisi C untuk memaparkan visi dan misinya. Oh, seperti
apa ya istilahnya ya, pitching. Yeah. Pitching Bisnis bisnis plan-nya lah. seperti apa, pitching bisnisnya itu keinginan kami. Terus untuk terkait dengan pemilihan siapa yang itu terserah monggo tim sel, tapi kita tahu di antara 5 itu, sehingga saat nanti terpilih di antara 10 orang, terus terpilih umpamanya 5 orang, ini kita tahu orang ini itu pernah memberikan terkait dengan plan bisnisnya seperti ini, sehingga saat kita pengawasan itu tahu. Betul. Kita tahu, tidak hanya saat kalau hanya saat apa sudah terpilih kita belum pernah ketemu, terus terpilih terus melaporkan itu ada manajemen yang tidak bagus karena terutama faktor karena alasannya biasanya saya kan masih baru masuk sini, harus masih mengelola. Kita nggak tahu waktu itu menjelaskannya seperti apa, kan kita nggak tahu pengawasan. Jadi fokus pengawasan kita sebenarnya nggak akan ikut lah masalah perubahan itu, ikut faktor secara aturan. Hanya calon-calon itu sebagai kami di Komisi C biar tahu. Di antara calon-calon itu bisa menjelaskan terkait bisnis plan-nya, sehingga siapa yang dipilih oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tim sel itu kita tahu orang ini bisnis plan seperti ini. Sehingga saat kita mengawasan itu kita bisa mengingatkan, kamu itu dulu menjelaskan gini, tapi kenapa seperti nggak bisa konsisten, apa yang menjadi masalahmu? Kita bisa bekerja sama untuk itu, jalan keluar. Bukan saat sudah terpilih kita kasih tahu. Bingung, bagian mana yang mau diawasi, begitu ya Gus? Menjelaskan kamu punya bayangan apa. Jadi bayangan apa sebagai waktu itu menjadi direktur untuk supaya mengupgrade BUMD yang tanggung jawab kamu itu seperti apa. Kita waktu itu cara menjelaskan ya kok kita masih memperbaiki Bapak. Tahun lalu kan enggak, itu yang kita inginkan sebenarnya. Oke. Terus Pak, target 483 miliar untuk tahun 2025, betul ya Pak ya? Iya, 488. 488. Enggak terlalu sedikit Pak, untuk sejumlah BUMD yang disampaikan, ada 8 BUMD. Ya, sangat jauh dari ini. Sebenarnya sedikit. Harusnya bisa pencapaian target itu kalau di BUMD bisa 700-800 miliar lah. Masih ada. Ya. Di tahapan ini ada beberapa BUMD yang harus kita kasih inilah peluang pelan-pelan gitu ya Gus. Pelan-pelan, tapi yang pasti ada beberapa memang ada perukatan direktur yang baru, ada juga terkait dengan anak-anak perusahaan yang harus dievaluasi. Kalau memang itu nggak bisa meningkatkan, ya anak perusahaan itu mending dilebur atau ditiadakan dilebur. Kalau memang bikin ada terkait dengan BUMD khusus, contohnya mungkin ada BUMD khusus yang berhubungan dengan itu, tapi itu menjadi solusi, monggo. Prosesnya seperti apa tuh Gus? Berarti ketika ada wacana atau ada kabar begitu ya Ketua DPRD Jatim kemudian setuju kalau misalkan BUMD tidak produktif, ya sudah dibubarkan saja gitu. Tapi prosesnya kan tidak bisa semudah itu kan. Betul. Nah itu seperti apa Gus berarti Gus? Kan ada di setiap BUMD itu BUMD yang tidak merugi itu kan ada tim konsultan untuk apakah masih bisa untuk diperbagi atau tidak, apakah ini memang harus dilebur atau tidak. Itu dalam pembahasan itu seperti itu. Tapi kalau sudah memang rekomendasinya adalah merupakan BUMD ini harus dilebur atau ditiadakan, dihilangkan, ya harus dilakukan. Dan itu keputusannya juga merupakan tahapnya ada RUPS, terus ada dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu yang bisa melebur untuk BUMD ini aktif atau tidak aktif. Oke, perlu nggak sih sebenarnya diadakan badan khusus untuk menangani BUMD di Jawa Timur, Gus? Ya, itu yang kami sepakati dari Komisi C. Selama ini BUMD itu memang di bawah Biro Perekonomian. Dari Biro Perekonomian Jawa Timur itu membawahi beberapa, salah satunya adalah BUMD. Tentunya ini dari apa yang menjadi tanggung jawab pengawasan dari Biro Perekonomian BUMD kan sangat banyak. Kita yang rekomendasikan untuk saat ini rekomendasikan adalah kemudian Provinsi Jawa Timur supaya ada OPD tersendiri. OPD tersendiri yang disitu khusus untuk mengawasi dan mengkontrol BUMD. Itu yang kami harapkan. Cara kerjanya seperti apa tuh berarti Gus? Cara kerjanya di bawah Komisi C itu berarti ya?
Mboten. Kalau kita sama pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan bawah atas, Mbak. Kita ini saling bersinergi, kita bermitra, kita mitra di atas. Tapi BUMD ini ada fokus dari badan tersendiri, OPD sendiri yang akan lebih core-nya itu untuk urusan BUMD aja. Seperti yang dilakukan oleh pemerintahan DKI Jakarta. Itu ada OPD sendiri yang di situ adalah fokus untuk berhubungan dengan BUMD. Jadi kalau sekarang ini, kalau provinsi saat ini itu Biro Perekonomian itu kan ada beberapa yang berhubungan dengan UMKM, perdagangan, salah satunya juga BUMD. Sehingga dimasukkan ke situ saja gitu ya. BUMD kan masih dalam tahapan pengawasan Biro Perekonomian. Ini kan konsennya itu kan secara dengan kualitas konsen untuk kualitas fokus ke BUMD kan enggak, pasti akan terpecah-pecah. Kalau di DKI ini ada OPD sendiri, bisa terkait biro terkait dengan biro terkait berhubungan dengan BUMD, sehingga membawanya harus BUMD langsung. Sehingga fokus ke BUMD. Ini tentunya bisa menjadi salah satu jalan keluar sehingga antara kontrol dan juga apa yang dilakukan oleh BUMD yang ada di pemerintahan Jawa Timur itu bisa terfokus oleh biro tersendiri, OPD tersendiri ini. Dampak positif lainnya selain biar lebih fokus mengurusi BUMD tersebut, apa kemudian, Pak? Dan tentunya dampaknya meningkatkan pendapatan yang ada. Meningkatkan pendapatan yang ada dan juga bisa melihat kinerja dari direktur dan direksi yang ada dalam BUMD. Jadi fokus untuk bagaimana BUMD yang masih kurang bisa naik kelas, dinaikkan kelas, di-upgrade. Kalau direksi yang di situ kurang bisa melakukan hal yang sesuai dengan core bisnisnya, ya diganti. Jadi tidak hanya dilaporkan, tapi fokusnya langsung fokus pada untuk BUMD. Jadi nggak ada celah untuk lengah lagi untuk istilahnya jalan santai lagi udah nggak ada gitu ya, karena udah lebih fokus diurusin oleh pemerintah begitu. Betul. Langsung turun. Berarti selama ini belum ya, Pak ya? Baru akan dibuat itu. Provinsi Jawa Timur. Harapannya itu harapan atau akan dibuat? Harapan kami di Komisi C untuk mendorong, kami sudah berkomunikasi dengan Provinsi Jawa Timur dan insya Allah akan mereka setujui, semoga. Amin, semoga dilancarkan. Semoga dilancarkan, biar badan ini, biro ini bisa kata terserah mungkin nanti mau biro atau apa yang buat biro BUMD atau biro untuk PAD yang khusus untuk membawai BUMD Jawa Timur. Seperti yang di DKI ada beberapa BUMD yang kurang bisa memenuhi target, yang hanya stuck, ya kita awasi dan kita kontrolin untuk sinergi bareng-bareng untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berarti sudah sejauh itu ya Komisi C DPRD Jawa Timur nih melakukan studi banding untuk bisa berbenah, untuk bisa mengoptimalkan BUMD yang bisa dikatakan kurang optimal begitu dalam pengaplikasiannya. Karena kita dengan Provinsi Jawa Timur itu kan pemerintahnya sinergi, Pak. Kita keinginannya juga bagaimana PAD yang ada di Jawa Timur ini tentunya akan kembali kepada masyarakat Jawa Timur dan tanggung jawab kami, visi dan misi kami itu sama, bagaimana pendapatnya ada Jawa Timur itu semakin meningkat dan akan bermanfaat kepada masyarakat Jawa Timur. Sehingga kemitraan sinergi kami dengan pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu tidak hanya sekedar kritis, tapi kritisnya membangun. Kita mendorong, berkolaborasi. Kalau itu merupakan hal yang belum maksimal, ya kita dorong untuk maksimal. Karena tugas kami yang di Provinsi Jawa Timur salah satunya kan adalah merupakan faktor pengawasan dan controlling. Dan khususnya pengawasan BUMD ya kinerja, keuangan, keinginan kita ada transparansi, akuntabel ya di BUMD ini. Baik. Dua upaya yang saya highlight begitu ya, dilibatkan dalam proses perekrutan direksi dan juga komisaris, kemudian pembentukan OPD. Kalau pelibatan terkait dengan perekrutan direksi dan juga komisaris, sebenarnya di Komisi Jawa Timur itu bukan ikut dilibatkan ya. Kita cukup tahu calon-calon yang ada,
karena aturan terkait dengan BUMN, BUMD itu jelas, sehingga yang ada dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur membuat timsel ini yang membuka peluang pendaftaran. Kita sebagai Komisi C di legislatif, fungsi kita adalah pengawasan, pengawasan dan kontrolin. Nah, keinginan kita dari umpamanya contohnya 20 calon yang masuk di calon direktur, sudah tersaring 10, padahal berurutan direktur ada yang tersaring 5, berurutan 1 direktur contohnya gitu ya. Ya 5 calon ini dihadapkan ke kami untuk menjelaskan terkait dengan bisnis plan-nya. Siapa yang terpilih monggo itu asal urusan timsel. Tapi kita tahu di antara 5 ini nanti yang terpilih pokoknya si A, si B atau si C. Yang terpilih si C oleh timsel. Kita tahu oh dia dulu waktu presentasi plan bisnisnya ke kami seperti ini. Saat nanti waktu pelaksanaannya ternyata meleset kamu seperti ini. Dasarnya itu tidak hanya saat kita mendapat dalam tanda kutip kucing dalam karung lah Mbak. Iya. Mau tahu-tahu sudah terpilih, orang itu apa itunya nggak tahu apa bisnis plannya. Waktu hearing dengan kita sudah terpilih baru hearing. Orang kayak gini kok, seperti apa bisnis perusahaanmu? Tanggung jawabmu apa? Itu kan repot, Mbak. Ya. Kita hanya seperti itu. Monggo dipilih secara dengan timsel, monggo. Tapi kita itu menginginkan calon-calon itu bisa menjelaskan bisnis plannya sehingga kita bisa orang yang ini memang bertanggung jawab untuk sesuai dengan itu. Ya, pengawasannya itu kita nggak hanya mengawasi yang sudah terpilih dari karung-karung itu, tapi memang benar-benar yang manusia punya bisnis plan yang jelas gitulah. Yang punya ide dan juga gagasan yang jelas begitu ya Pak ya, yang kemudian bisa diawasi dan dimintai pertanggungjawabannya ketika di akhir jabatan atau per tahunnya begitu. Per tahunnya. Kemudian inovasi dan juga strategi yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur, ada nggak sih Pak? Inovasi dan strategi yang kita lakukan dengan BUMD itu selain memanggil para direksi, mengetahui apa permasalahannya. Kita menginginkan untuk supaya direktur dan direksi itu supaya direktur atau direksi yang ada di BUMD itu supaya bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada, bisa berkolaborasi dengan BUMN, berkolaborasi dengan UMKM. Yang menjadi pusat yang ada di dalam Jawa Timur adalah salah satunya adalah terkait dengan energi, terus terkait dengan pangan, terus juga terkait dengan transportasi, karena Jawa Timur itu wilayah timur ini gerbang transportasi. Sehingga BUMD itu berkolaborasi dengan peningkatan untuk pangan dengan UMKM yang ada. Contohnya nantinya kalau sudah berjalan dengan baik, Koperasi Merah Putih itu menjadi salah satu mitra kerjasama yang saling menguntungkan dengan BUMD yang ada di Jawa Timur. Yang berhubungan dengan transportasi, BUMD bersama dengan BUMN atau dengan perusahaan swasta yang itu saling menguntungkan kerjasamanya. Kita dorong untuk bisa mengambil peluang untuk itu. BUMD yang ada saat ini. Tapi Gus, kenapa belum terpikirkan nih? Karena kita melihat ya dividen atau keuntungan dari masing-masing BUMD kecuali Bank Jatim dan PDAM ya yang sudah jelas punya keuntungan yang besar begitu ya. Ini kemudian tidak diinvestasikan biar bisa berlipat ganda gitu. Sudah ada ke arah situ belum sih Gus sebenarnya Gus? Ada beberapa yang diinvestasikan. Nah, pembacaan investasi kan butuh pembacaan yang jelas. Ada beberapa memang perusahaan menginvestasikan dengan di tempat dengan investasi di perusahaan yang lain, itu merupakan kerjasama. Kerjasama ini yang kita dorong, kerjasama yang juga itu harus juga sepengetahuan dari kita di komisi, sehingga kerjasama antara BUMD dengan perusahaan lain itu saling menguntungkan, tidak merugikan. Dan investasi yang dilakukan oleh pemerintahan di BUMD terhadap perusahaannya, yang itu juga bagaimana tidak hanya sekedar investasi tanpa pembacaan untuk bisnis yang jelas. Sehingga hal yang menjadi concern kami itu adalah bagaimana manajemen BUMD ini yang harus diperbaiki, Mbak. Dan juga transparansi. Kita menginginkan di setiap BUMD itu mempunyai laporan-laporan transparansi yang bisa dibaca oleh publik, sehingga itu bisa menjadi dorongan juga bagi kami bisa mengevaluasi dan juga menurut BUMD ini akan bermanfaat, juga mempunyai manfaatan kepada masyarakat. Terutama menggunakan teknologi itu.
SDM yang ada, dorongan itu SDM saat ini yang ada itu di-upgrade untuk paham teknologi. Teknologi yang ada saat ini menggunakan kapasitas teknologi yang terbarukan untuk peningkatan pelaporan dan lain, itu yang paling penting. Interintegrasi antara satu dengan yang lain. Transparansi dan juga integrasi begitu ya Gus ya, yang diinginkan. Oke, baiklah. Melihat ternyata sudah berbagai macam upaya dilakukan oleh Komisi C DPR Jawa Timur untuk bisa mengoptimalkan BUMD begitu ya, untuk meningkatkan PAD, karena mau nggak mau kehilangan 4T akibat undang-undang HKPD ini harus bisa ditambal nih. Begitu kan ya. Salah satunya adalah dengan pengoptimalan BUMD begitu ya Gus ya. Betul, tapi Gus kalau melihat optimalisasi saja, upaya-upaya sudah dilakukan, pendekatan dan juga apa ya istilahnya sowan memanggil para direksi dan juga komisaris untuk hadir, berembuk bareng, apa kendalanya, kebijakannya seperti apa Gus? Kebijakan terkait dengan BUMD ke depannya nih, apakah akan ada kebijakan baru untuk meregulasi BUMD ini? Jadi kita masih dalam pembahasan raperda terkait BUMD. Ini masih dengan Kemendagri, masih dalam fasilitasi dengan Kemendagri. Tentunya dengan raperda baru ini adanya BUMD, kita menginginkan BUMD itu lebih termanage dengan baik dan lebih untuk fokus di core systemnya. Itu yang kita inginkan. Tapi fokus di core systemnya, tidak saling tumpah tindih. Jadi ada 8 BUMD itu punya anak perusahaan, dan perusahaan kadang tumpang tindih, Mbak. Jadi harus sebelum buat perusahaan yang lain itu yang akan kita ada di raperda. Itu salah satu yang menjadi lompatan kita untuk lebih fokus. Core bisnisnya itu lebih core bisnis, dan juga mendorong untuk terbukanya kalau kerjasama dengan perusahaan lain, kerjasama dengan UMKM, itu hal yang saling menguntungkan, tidak merugikan. Harus ada bagaimana pandangan bisnis yang jelas itu, ini ada mempunyai potensi atau tidak mempunyai potensi, itu harus dipelajari dengan jelas. Dan juga terkait dengan calon-calon yang menduduki di jajaran direktur maupun direksi, itu kita inginkan juga kerjasama dengan para akademisi dan praktisi, itu harus memilih seseorang yang memang concern dan juga ahli di bidang BUMD yang mau dipimpinnya. Baik, tapi masyarakat sendiri sebenarnya bisa nggak sih Gus ikut mengawasi dan juga mengoptimalkan lah, saya sebagai masyarakat Jawa Timur rasanya tergugah deh, misalkan gitu Gus ya. Kayaknya tergugah deh pengen bangun BUMD Jawa Timur biar bisa lebih optimal lagi. Itu bisa nggak sih Gus sebenarnya Gus? Sangat bisa, sangat bisa. Salah satunya dengan kita dorong juga BUMD untuk ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan merangkul anak-anak muda untuk tahu terkait bahwa ini loh Jawa Timur punya BUMD yang berhubungan dengan energi, Petrogas, PJU, yang mana Petrogas ini membutuhkan masukan dari anak muda. Kita sudah menampilkan di website bagaimana masyarakat Jawa Timur bisa ikut andil dalam mengawasi dan juga terkait dengan BUMD. Oh, sebenarnya sudah dilakukan ya? Iya. Dan sudah ada. Oke deh. Ya, sosialisasinya yang kurang. Oke deh. Nah, harapannya dengan adanya podcast ini dan jenengan bersuara, ini kemudian bisa lebih luas lagi diketahui oleh masyarakat begitu ya. Bahwa ternyata masyarakat juga bisa ikut berkontribusi. Terakhir Gus, terkait jenengan ini gimana proyeksinya peran BUMD ke depannya terhadap PAD di Jawa Timur? Optimis nggak bisa mencapai target dan kemudian bisa menambal 4T yang hilang itu akibat undang-undang HKPD? Kalau saya itu optimis, Pak. Sebagai warga Jawa Timur, Komisi sangat optimis. BUMD itu akan bisa menjadi lokomotif untuk pendapatan daerah Jawa Timur yang bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Jawa Timur. Tentunya harus transparansi dan juga integritas dan juga bisa menyesuaikan dengan zaman dan juga harus berkredibilitas. Saya sangat yakin itu. Oke deh kalau gitu. Sama-sama ya, bismillah kita kawal begitu ya melalui perwakilan jenengan di legislatif sebagai wakilnya rakyat gitu ya, untuk mengawasi juga BUMD di Jawa Timur biar optimal. Kemudian karena kan kalau misalkan hasilnya optimal dikembalikan lagi untuk rakyat,
untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, pendidikan, kesehatan, itu yang lebih penting, itu betul. yang penting. Dan itu harus juga dipahami. Siap, semoga apa yang diupayakan oleh Komisi C melalui jenengan Gus Athoillah bisa kemudian terlaksana dengan baik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan sama-sama ya pemirsa ya. Saya Siva Perwira, pemirsa, sepertinya ngomongin soal BUMD ini kayaknya kurang kalau misalkan 1 jam. Kita tunggu lagi kehadiran Gus Athoillah untuk membahas mengenai seperti apa kinerja dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur di episode selanjutnya. Saya Siva Perwira bersama dengan Gus Athoillah pamit, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh